Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang penyakit hiperlipidemia atau yang sering kita kenal dengan kolesterol tinggi. Hiperlipidemia sendiri itu merupakan suatu keadaan tingginya konsentrasi lipid yang ditandai dengan meningkatnya konsentrasi trigliserida, LDL, dan kolesterol dalam darah yang melebihi batas normal pada manusia, itu lebih dari 200 mg per dl. Nah, keadaan ini dapat ditimbulkan karena meningkatnya peroksida lipid yang disebabkan oleh radikal bebas di dalam tubuh, seperti pada organ hati. Kemudian selanjutnya ada kadar kolesterol yang baik untuk tubuh yang terdapat pada tabel di bawah ini. Yang pertama itu ada kolesterol total, dikatakan kategori baik apabila jumlahnya kurang dari 200 mg per dl. Kemudian ada kolesterol LDL, itu dikatakan kategori baik apabila jumlahnya kurang dari 130 mg per dl. Namun, jika pasien memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis, maka jumlah yang dikatakan kategori baik itu kurang dari 100 mg per dl. Kemudian ada kolesterol HDL atau kolesterol baik. Ini dikatakan kategori baik apabila dia melebihi 60 mg per dl. Kemudian yang terakhir ada trigliserida. Dikatakan kategori baik apabila jumlahnya kurang dari 200 mg per dl. Namun, apabila pasien memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis, maka jumlah yang baik itu adalah kurang dari 150 mg per dl. Prevalensi penyakit hiperlipidemia atau kolesterol tinggi di dunia pada tahun 2019 sekitar 45% penduduk dunia mengalami penyakit hiperlipidemia atau kolesterol tinggi. Pada negara Asia Tenggara, prevalensi hiperlipidemia pada tahun 2019 sekitar 30% penduduknya mengalami hiperlipidemia atau kolesterol tinggi. Nah, pada negara Indonesia sendiri pada tahun 2019 itu sekitar 35% penduduk Indonesia yang terkena penyakit hiperlipidemia. Nah, pada Kalimantan Selatan sendiri itu pada tahun 2016 terdapat sekitar 24,5% penduduk Kalimantan Selatan yang memiliki penyakit hiperlipidemia atau kolesterol tinggi. Yuk kita simak penyebab hiperlipidemia. Yang pertama, ada faktor genetik atau keturunan. Yang kedua, kebiasaan mengonsumsi makanan yang tidak sehat yang memiliki kadar lemak jenuh yang tinggi. Contohnya, keju, kemudian ada santan, kemudian ada daging-dagingan yang memiliki banyak lemak seperti kulit ayam dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, kurangnya berolahraga atau beraktivitas. Yang keempat, terlalu banyak mengonsumsi minuman beralkohol. Yang kelima, obesitas atau kelebihan berat badan. Kemudian yang keenam, memiliki penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, itu ada bertambahnya usia. Yuk kenali gejala penyakit hiperlipidemia atau kolesterol tinggi ini. Yang pertama yang dirasakan itu adalah sakit kepala dan bagian belakang. Kemudian yang kedua ada badan terasa pegal terutama bagian pundak. Lalu sering merasa cepat lelah dan capek. Kemudian ada nyeri sendi, kaki terkadang membengkak, kemudian ada mudah mengantuk karena cepat lelah dan cepat capek, kemudian merasakan vertigo atau migrain yang sering kambuh. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti yang pada slide ini, maka segeralah untuk memeriksakan diri ke paskes terdekat. Untuk faktor resiko hiperlipidemia atau kolesterol tinggi itu yang pertama ada dari pola makan yang tidak sehat seperti tinggi lemak dan karbohidrat. Contohnya pada saat memakan mie instan yang ditambah dengan nasi lagi. Hal ini dapat menambah resiko terkena penyakit hiperlipidemia atau kolesterol tinggi. Yang kedua ada obesitas. Yang ketiga adanya kurang aktivitas fisik.
Yang keempat ada merokok. Yang kelima itu ada riwayat keluarga atau genetik atau keturunan. Nah, bagaimana untuk pencegahan kolesterol tinggi ini? Nah, mari kita simak sama-sama ya. Yang pertama itu menerapkan pola makan sehat. Contohnya batasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol dan hindari konsumsi minuman beralkohol dan perbanyak makan sayur, buah, dan ikan. Yang kedua itu berolahraga secara teratur. Nah, aktivitas fisik ini dapat memperbaiki kadar kolesterol dalam tubuh. Usahakan untuk berolahraga selama 30-60 menit tiap harinya. Misalkan jogging, lari, bersepeda, atau berenang. Kemudian menurunkan berat badan yang berlebihan apabila kamu mengalami obesitas. Nah, dengan menurunnya berat badan, kadar kolesterol total juga dapat menurun. Nah, yang keempat itu menghentikan kebiasaan merokok. Merokok ini dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner dan mempercepat penumpukan plak dalam arteri, sehingga nanti akan mengakibatkan komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan. Ketika kita sudah mengalami gejala, maka bisa periksakan diri ke dokter, bisa di dokter puskesmas, klinik, atau rumah sakit terdekat. Kemudian, dokter akan meresepkan obat sesuai dengan gejala atau keluhan yang kita alami. Nah, resep obat itu dapat kita tebus di apotek puskesmas atau apotek rumah sakit. Kemudian, pengobatan hiperlipidemia. Pilihan pertama untuk kadar LDL yang di atas batas normal. Untuk pilihan pertama, terapi pada kolesterol tinggi adalah golongan statin. Golongan statin yang sering kita temui adalah obat simvastatin dan juga atorvastatin. Simvastatin digunakan atau diminum 1 kali sehari 1 tablet pada malam hari. Nah, obat simvastatin ini memiliki efek samping seperti sembelit, sakit perut, perut kembung, dan juga mual. Untuk mengatasi efek samping tersebut, kita bisa istirahat yang cukup dan mengkonsumsinya setelah makan. Kemudian, obat yang kedua adalah atorvastatin. Digunakannya 10-20 mg sekali sehari atau 1 kali sehari 1-2 tablet sebelum atau sesudah makan. Efek samping dari obat atorvastatin ini kurang lebih juga sama dengan simvastatin. Kemudian, yang kedua adalah golongan fibrat. Nah, di golongan fibrat ini ada obat Gemifrozil kapsul 600 mg. Dikonsumsinya 2 kali sehari 600 mg. Gemifrozil ini dikonsumsi 30 menit sebelum makan pagi dan malam, tiap 12 jam sekali. Gemifrozil memiliki efek samping dispepsia dan pusing. Untuk mengatasi efek samping tersebut, kita bisa istirahat yang cukup. Kemudian, golongan fibrat yang kedua ada obat Fenofibrat kapsul 300 mg. Dikonsumsinya 1 kali sehari 300 mg. Nah, Fenofibrat ini dikonsumsi pada saat makan. Efek samping dari obat Fenofibrat seperti gangguan pencernaan dan juga reaksi alergi kulit. Kemudian, interaksi obat antara obat antihiperlipidemia dan obat lainnya. Ini adalah cara meminum obat antihiperlipidemia yang benar. Yang pertama, obat diminum sesuai dengan aturan atau anjuran dari dokter. Yang kedua, untuk golongan statin, seperti obat simvastatin itu diminumnya pada malam hari, sedangkan atorvastatin dapat diminum pagi atau siang hari. Untuk obat antihiperlipidemia sebisa mungkin dikonsumsi pada waktu yang sama. Misalnya, memulai minum pertama itu di jam 9, maka minumlah obat itu di jam 9 hari selanjutnya. Bagaimana kalau kita lupa meminum obat? Apabila kita lupa meminum obat, maka segera mungkin kita minum obat tersebut. Nah, jika jarak waktu sudah mendekati jarak minum obat selanjutnya, maka lewatkan waktu minum obat yang terlupakan dan lanjutkan saja waktu minum obat selanjutnya. Di sini ada tips memasak yang dapat menurunkan asupan lemak dan kolesterol. Yang pertama, gunakan alat masak yang tidak lengket sehingga tidak memerlukan banyak minyak. Yang kedua, masak makanan dengan minyak nabati sebanyak 1 sendok makan saja atau kurang. Yang ketiga, gunakan lebih banyak kaldu dibandingkan minyak. Yang keempat, daging dapat dipanggang, digrill atau direbus atau dikukus sebaiknya pada
bergerak, maka lemak akan mengalir ke bawah dan tidak banyak menempel di makanan. Selain mengkonsumsi obat antihiperlipidemia untuk menurunkan kadar kolesterol yang tinggi, kita juga perlu melakukan perubahan dari gaya hidup kita. Di sini ada makanan yang dianjurkan dan makanan yang dihindari. Untuk kategori daging atau ikan, makanan yang dianjurkan itu adalah daging muda, daging ayam tanpa kulit, ikan laut, batasi mengkonsumsi udang dan cumi. Kemudian, makanan yang dihindarinya adalah daging berlemak, kulit ayam atau kulit bebek, sosis, daging olahan, jeroan, dan makanan kaleng. Untuk makanan yang dianjurkan pada telur, kita sebaiknya mengkonsumsi putih telur. Untuk kuningnya, sebisa mungkin kita batasi. Untuk lemak atau minyak, yang dianjurkan itu adalah minyak jagung, minyak kacang, dan minyak bunga matahari. Kemudian, pada kacang-kacangan, yang dianjurkan itu adalah kacang, tahu, tempe, kuaci, dan wijen. Nasi dan roti yang dianjurkan itu adalah semua jenis nasi dan roti yang tidak diolah, sedangkan yang dihindari itu adalah nasi olahan dan roti isi. Untuk sayuran, sebaiknya kita mengkonsumsi semua jenis sayuran, sedangkan pada buah-buahan yang sebaiknya kita batasi adalah mengkonsumsi alpukat, kelapa, dan juga durian. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.